Kita sering banget kan ngebayangin kayak apa sih dunia lain di luar sana? Tapi gimana kalau saya bilang, petunjuk terbesar buat ngertiin sebuah planet itu ternyata bukan ada di planetnya, tapi tersembunyi di dalam cahaya bintang induknya sendiri. Sampai sekarang, para astronom itu udah nemuin lebih dari 5.700 planet di luar tata surya kita. Bayangin, itu banyak banget. Udah kayak kebun binatang kosmik yang isinya dunia-dunia asing yang aneh dan menakjubkan. Nah, pertanyaannya jadi, gimana caranya kita bisa paham sama ribuan dunia ini? Gimana kita bisa bedain satu sama yang lain? Wah, ini nih salah satu misteri terbesar di astronomi modern. Oke, mari kita coba pecahin misteri ini. Kalau kita dihadapkan sama ribuan planet yang harus dipelajari, langkah pertama yang paling logis, ya kita harus cari cara buat ngaturnya. Kita butuh sistem. Ini mirip banget kayak ahli biologi yang mengklasifikasikan spesies atau astronom yang mengklasifikasikan bintang. Ingat kan? Matahari kita itu bintang tipe G2V. Nah, para ilmuwan juga butuh sistem yang sama buat eksoplanet. Tanpa sistem, ya kita cuma bakal punya daftar panjang yang nggak ada habisnya. Ada satu usulan keren nih, namanya kode klasifikasi eksoplanet. Ini cara yang cerdas buat masukin info-info penting ke dalam label pendek yang gampang dibaca. Coba kita ambil contoh yang paling kita kenal, Bumi. Kodenya EW0T. Apa ya artinya ini? Nah, ini bagian yang keren. Setiap huruf dan angka di sini itu ngasih kita gambaran cepat. Coba kita bedah ya. E itu artinya planet ini masanya sekelas bumi atau Earth mass. Terus W atau water itu artinya dia ada di zona layak huni, tempat yang suhunya pas buat air tetap cair. Angka 0 nunjukin orbitnya yang hampir bulat sempurna. Dan terakhir, T artinya terestrial alias berbatu. Cuma dari 4 karakter, kita langsung dapat gambaran dasarnya. Keren kan? Sistem klasifikasi ini emang bagus banget. Tapi kode kayak EW0T itu kan butuh data yang akurat. Terus, dari mana kita dapat semua info ini? Apalagi buat planet yang jaraknya puluhan, ratusan bahkan ribuan tahun cahaya. Jawabannya, ternyata tersembunyi di dalam cahaya bintang induknya sendiri. Jadi gini cara kerjanya. Sebuah planet itu kan terbentuk dari piringan gas dan debu yang sama dengan bintang induknya. Jadi masuk akal banget kan? Kalau komposisi kimia si bintang itu ya cerminan dari bahan-bahan yang dipakai buat bikin planet di sekitarnya. Nah, konsep kuncinya di sini adalah metalisitas. Gini, buat para astronom, logam itu artinya semua unsur yang lebih berat dari hidrogen dan helium. Jadi, metalisitas sebuah bintang itu intinya adalah ukuran seberapa kaya bintang itu dengan bahan-bahan pembangun planet, kayak besi, silikon, sama karbon. Dan ini bukan cuma teori loh, pengamatan itu nunjukin korelasi ini terus-menerus. Seperti yang disebutin di penelitian, bintang yang metalisitasnya lebih tinggi emang lebih sering jadi rumah buat planet-planet raksasa. Ya masuk akal kan? Kalau bahan bakunya lebih banyak, ya bangunannya bisa lebih besar. Oke, jadi kalau metalisitas itu daftar bahannya, apa kita bisa pakai itu buat nebak planet seperti apa yang bakal kita temuin di sekitar bintang itu? Oh, jelas bisa. Bintang dengan metalisitas rendah, kita anggap aja dapurnya cuma punya sedikit bahan, ya cenderung cuma bisa bikin planet-planet kecil. Tapi, bintang dengan metalisitas tinggi, yang dapurnya penuh, itu bisa bikin macam-macam planet, dari yang berbatu kecil sampai raksasa gas yang super gede. Dan ini dia bukti visualnya. Data dari California Kepler Survey nunjukin sesuatu yang luar biasa. Coba lihat deh, buat super bumi, planet yang lebih gede dari bumi tapi masih berbatu, metalisitas kayaknya nggak terlalu ngaruh. Tapi, lihat deh batang yang di kanan. Itu untuk subneptunus. Jumlahnya bisa hampir 2 kali lipat waktu kita pindah dari bintang yang metalisitasnya rendah ke yang tinggi. Ini bukti nyata yang nunjukin hubungan antara bahan baku bintang sama hasil akhir planetnya. Oke, kita udah tahu jenis planet apa yang mungkin terbentuk, itu satu hal. Tapi, bisa nggak kita pakai sidik jari bintang ini buat bener-bener ngintip ke dalam planetnya? Idenya sebenarnya cukup simpel. Pertama, kita analisis cahaya bintang buat tahu komposisi kimianya. Kedua, kita ukur massa dan radius planetnya. Ketiga, kita bikin asumsi yang cukup masuk akal. Kalau planet itu ya terbuat dari bahan yang sama dengan bintangnya. Nah, dari situ, kita bisa mulai bikin model. Kira-kira kayak apa dalamannya, seberapa besar intinya, dan lapisannya terbuat dari apa. Tapi, pas para ilmuwan coba lakuin ini, mereka nemu sesuatu yang aneh, sesuatu yang mengejutkan. Beberapa planet yang harusnya berbatu, ternyata kok enteng banget buat ukurannya. Kepadatannya terlalu rendah. Nggak mungkin isinya cuma batu sama besi. Pasti ada sesuatu yang lain di sana.
Nah, dari sinilah muncul kelas planet baru yang super menarik, inti es. Ini bukan dunia berbatu biasa. Mereka ini super bumi yang kemungkinan besar terbentuknya jauh dari bintangnya. Di tempat air bisa beku jadi es. Terus mereka pindah atau bermigrasi ke bagian dalam yang lebih dekat sama bintangnya. Contohnya, planet Kepler 105c itu diperkirakan 22% dari total masanya adalah air. Ini benar-benar ngubah cara kita mikir soal planet berbatu. Ya namanya juga sains ya, satu jawaban malah buka lebih banyak pertanyaan lagi. Dan cerita ini jelas belum selesai. Jadi, misteri terbesarnya sekarang tuh apa? Ya ini, apakah sebuah planet itu kayak adonan kue yang udah dicampur rata, komposisinya sama semua? Atau lebih mirip buah persik yang punya kulit, daging, sama biji yang beda banget? Disinilah letak tantangan penelitian selanjutnya. Para ilmuwan sekarang lagi ngebandingin dua jenis ukuran. Ada metalisitas atmosfer, kita sebut aja kulitnya, yang diukur sama teleskop kayak JWST waktu dia ngeliat cahaya bintang nembus atmosfer planet. Terus, ada metalisitas total atau tulangnya, yang kita simpulin dari massa dan radius total si planet. Nah, ngebandingin keduanya ini adalah kunci buat ngerti apakah planet itu berlapis-lapis atau seragam. Dan ini ngebawa kita balik lagi ke awal. Kita mulai dengan ngelihat bintang buat ngertiin planet. Sekarang kita sadar buat benar-benar kenal sebuah dunia, kita mungkin harus nyatuin ceritanya secara utuh. Kita udah belajar ngebaca planet dari bintangnya, tapi mungkin tantangan sebenarnya sekarang adalah belajar ngebaca planet dari dalam keluar. Jadi pertanyaannya sekarang, rahasia apa lagi ya yang nunggu kita di sana, di inti dunia-dunia asing itu?